Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurtini dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 4, yaitu audit laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama, apa sih alasan perlunya audit atas laporan keuangan? Nah, yang pertama tuh ada perbedaan kepentingan. Karena adanya perbedaan kepentingan, maka dari itu laporan keuangan disusun untuk memperlihatkan kinerja yang baik. Yang kedua, adanya konsekuensi. Konsekuensi laporan harus diaudit karena banyak yang mengandalkan laporan keuangan yang untuk dipublikasikan seperti investor, kreditor, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kompleksitas, yang mana penyajian laporan keuangan harus disajikan dengan kompleksitas untuk mengurangi risiko kesalahan dalam penyajiannya. Yang terakhir, keterbatasan akses. Keterbatasan akses, pada umumnya laporan keuangan diberi batasan kepada pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan tersebut. Selanjutnya, ada manfaat ekonomis audit, yang mana pertama meningkatkan kredibilitas, meningkatkan kepercayaan perusahaan, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kejujuran, karyawan bekerja lebih jujur, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan atau pekerja lebih baik dalam mendorong aktivitas perusahaan. Selanjutnya, mendorong efisiensi pasar modal. Kegiatan di pasar modal akan lebih baik dan dapat menghindari hal-hal yang merugikan investor. Selanjutnya, ada manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang pertama, preventif control, yang mana pencegahan. Nah, pastinya tenaga akuntansi akan lebih berhati-hati dan lebih akurat lagi. Selanjutnya, ada detektif kontrol atau mendeteksi kesalahan atau salah saji. Dan yang terakhir ada reporting control atau melaporkan kesalahan. Selanjutnya ada pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Nah, manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Yang kedua, auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Selanjutnya ada laporan audit, yang mana merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Selanjutnya ada pendapat auditor disajikan dalam laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf, yang mana pertama paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Nah, di paragraf pengantar ini terdapat 3 kalimat dalam paragraf pengantar. Kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit, dan kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Selanjutnya ada paragraf lingkup, yang mana berisi pernyataan auditor bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Selanjutnya, pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya ada paragraf pendapat, yang mana merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan. Selanjutnya terdapat 4 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Nah, itu tadi laporan audit baku. Nah, selanjutnya pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan oleh auditor jika yang pertama tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit, yang kedua tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan PABU dalam penyusunan LK. Ketiga, konsistensi penerapan PABU. Yang keempat, pengungkapan
memadai dalam LK. Nah, selanjutnya ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Nah, pendapat ini diberikan jika laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha klien, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan bahasa penjelasan. Contohnya seperti telah disajikan pada catatan X dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, mengubah metode perhitungan depresiasi dalam tahun 2002 misalkan. Nah, selanjutnya ada pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, lingkup audit dibatasi oleh klien. Selanjutnya, audit tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan PABU. Nah, yang terakhir, PABU tidak diterapkan secara konsisten. Selanjutnya, pendapat tidak wajar, yang mana pendapat ini diberikan jika LK klien tidak disusun berdasarkan PABU sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Selanjutnya ada pernyataan tidak memberikan pendapat. Nah, beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat antara lain pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit, yang kedua auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien, dan yang terakhir unsur laporan audit. Adapun beberapa unsur laporan audit seperti ada nama kantor akuntan publik, judul laporannya, nomor laporan, kepada siapa laporan audit ditujukan. Yang kelima ada paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat, nama auditor, tanda tangan, nomor izin akuntan publik, dan tanggal laporan audit. Nah, jadi itulah materi dari topik 4, yaitu audit laporan keuangan dan laporan audit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.